Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Misi. Dengan Mbak Farah ya? Iya. Yang sekolah di Semaja itu kan ya? Yang alamatnya di Biting, Tenggale ya? Ya. Bagaimana kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarganya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya Mbak Farah apa saja? Selama di liburan ini kan kemarin udah ujian ya? Ya, bantuin ibu masak, cuci piring. Ya syukur dulu masih ada dulu ya. Kita lanjut lagi.
Baik, kita lanjut ya Mbak Farah ya. Kan Mbak Farah ini kan yang di sekolah di Semaja itu kan ya, sekarang udah kelas 11, mau sudah masuk ke Kelas 3. kelas 12 ya. Kelas 12 jurusannya yaitu IPA. Mbak Farah sekarang kesibukannya apa saja? Kan kemarin sudah ujian nih Mbak Farah. Nah, kan di rumah kan sekarang aktivitasnya apa saja yang Mbak Farah lakukan? Bantuin ibu masak. Bantuin ibu masak. Ya, nyapu. Ya, banyak. Kayak pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ya. Kalau ada gak sih kalau Mbak Farah ini ya apa bantu orang tua gitu? Apakah gak ada aktivitas di sekolah gitu? Mungkin Nggak ada. gak ada. Berarti sudah libur semua ya? Libur. Sudah libur semua. Tapi alhamdulillah yang kemarin nilainya lumayan ya. Lumayan. Meningkat. Meningkat alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kemarin hobinya Mbak Farah itu apa? Futsal. Hobinya Mbak Farah ini main futsal. Terus cita-citanya Jadi pengen jadi manajer sama polisi sih. polisi, pengen menjadi polisi ya. Nah, terus apa kemampuan yang Mbak Farah punya ini apa? Kemampuan kayak apa? Enggak. Kemampuan kelebihan samanya nih ya. Mbak Farah nih kan jurusannya kemarin IPA. Nah, kemampuan kelebihan Mbak Farah nih yang nilainya sering tinggi. Nah, itu apa? PKN, PKN, fisika, ya, sama agama. sama agama. Nah, nih ya Mbak Farah ya, nilai paling tinggi nih PKN, agama, sama fisika. Sama fisika. Nah, terus cita-citanya Mbak Farah ini ingin menjadi polwan sama manajer gitu kan. Otomatis kalau manajer ini Mbak Farah di perkantoran. Iya, di perkantoran. Perusahaan. Nah, di perusahaan. Nah, ini Mbak Farah yakin nggak bisa meraih yang keduanya, menjadi manajer sama menjadi polwan? Masih bingung. Masih bingung ini ya. Berarti cita-citanya Mbak Farah ini menjadi polwan sama manajer masih ragu, masih bingung ya, masih terdapat kendala. Nah, seumpamanya nih Mbak Farah yang ingin menjadi polwan. Polwan ini kan tingginya itu harus 170 berapa gitu ya. Mbak Farah berapa? 154. 154, berarti minus ya, kurang berarti ya.
Nah, kalau di manajer ini otomatis kan Mbak Farah ini harus kuliah. Nah, harus kuliah. Pengennya Mbak Farah ini mau kuliahnya di mana? Pengennya saya di UIJ. Di UIJ, kampus UIJ. Kenapa kok gak milih di UIN? Padahal itu kan negeri, UNED, UNMU. Kenapa kok milih di UIJ? Nggak ada temennya. Kalau di UIJ banyak temennya. Oh, kalau di UIJ banyak temannya. Berarti gini ya, Nyari temen biar enak gitu. oh, nyari teman biar enak. Jadi kalau di UIJ itu ya Mbak, biasanya tuh ada beasiswa gitu. Nah, jadi kalau Mbak Farah kalau mau kuliah di sana bisa mengambil di KIP, ngambil di beasiswa KIP tuh enak Mbak, gitu ya Mbak Farah ya. Nah, jadi kan biar gak ada beban orang tuanya di belakang masih mau bayar UKT, bayar ini, bayar itu. Kalau punya kartu KIP, Udah punya. kartu KIP gak punya. Kalau apa itu? BPJS itu Ada. ada. Oh iya, nanti bisa bisa diajukan nanti kalau udah lulus ya kuliahnya di Semaja. Nah, yang saya mau tanyakan nih ya Mbak Farah ini nantinya ya kan kemampuannya ada di fisika, PKN sama Agama. agama. Nah, kemungkinan nih ya Mbak Farah bisa mengambil jurusan IPA, PAI, Pendidikan Agama Islam, terus biologi sama PKN. PKN ini bisa diikut di ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah ini, hukum ekonomi syariah ini nanti biasanya praktiknya itu ke pengadilan itu biasanya di ekonomi syariah. Nah, kalau di biologi ini enak sih Mbak, kan Mbaknya sudah di IPA kan kemarinnya, otomatis sudah banyak mengetahui nih tentang pengetahuan ya. Nah, dari ketiga ini PKN, agama, fisika, mana yang paling Mbak senengi dan Mbak minati? PKN. PKN. Nah, kalau Mbak seneng di PKN, Mbak bisa ngambil di hukum ekonomi syariah. Bisa ngambil di hukum. Enak loh Mbak di hukum itu ya. Nanti Mbak kan bisa prakteknya nih, bisa ke pengadilan langsung nih. Kalau di hukum ekonomi syariah seperti itu. Kalau di di biologi tuh juga enak Mbak. Jadi Mbak bisa mendalami nih yang yang masih SMA kan ngambil IPA. Nah, di biologi ini Mbaknya bukan hanya fisika, melainkan Mbaknya itu bisa mendalami di jurusan biologinya ya. Sedangkan kalau PAI itu
berurusan dengan agama, otomatis mbaknya ini juga harus bisa mendalami agama. Agama ini bukan hanya sekedar agama doang ya, Iya. tapi ada nahwu sorof gitu. Mbaknya berarti masih belum pernah mondok. Masih belum pernah mondok. Kalau belum pernah mondok, biasanya belum tahu nih Mbak, nahwu sorof itu apa. Ya, masih belum. Nah, jadi Mbak ini keputusannya itu ada di Mbak sendiri ya. Ada di Mbak sendiri. Mau ngambil biologi, PKN atau hukum. Yang tadi saya katakan, kalau Mbak ngambil di hukum, nah Mbak kan suka nih PKN, Mbak nih bisa belajar nih di hukum, apa undang-undang pasal segini, pasal apa, ada permasalahan seperti ini, pasalnya berapa, Mbak bisa mendalami di hukum. Ranahnya di pengadilan ya. Kalau biologi, mbaknya nanti bisa mendalami jurusannya yang IPA kemarin, seperti itu ya. Tetap keputusannya itu ada di Mbak Farah. Mbak Farah ini mau ngambil di jurusan apa, hukum, biologi, ataupun apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Keputusannya tetap ada di Mbak. Terus saya mau tanya, kekurangannya ada di apa Mbak Farah? Matematika. Nah, ya usahain kalau Sama bahasa Inggris. Oh, berarti jurusan matematika sama bahasa Inggris ini jangan diambil ya, kalau emang kelemahannya di situ. Tetapi kalau kelebihannya tadi ada yang di 3 itu, Mbak nih pertimbangkan. Nah, nantinya kan masih masuk ke ranah kelas 3. Kelas 3 ini Mbak bisa apa, sudah berpikir mau ngambil di mana ya, tadi solusinya kata Mbak tadi ya. Ranahnya kemana, enaknya di mana, itu tergantung pilihan dari Mbak Farah sendiri ya. Nah, terus dari ketiga PKN ini sama apa yang paling sangat disukai apa tadi? PKN. Yang sangat, kenapa kok sampai suka sama PKN? Karena lebih memahami. Oh, lebih paham. Iya, lebih paham di PKN. Terus apa suatu kejadian apa yang Mbak Farah ini bisa seneng gitu sama PKN? Karena setiap ada tugas, nilai saya naik semua, besar semua. Selalu besar. Ya, sedangkan yang lain itu kecil. Kecil. Tapi berarti PKN ini apa yang paling menonjol di Mbak Farah ya? Kalau pas waktu masih kelas 1 sama kelas 2, apa yang paling menonjol? Agama sih. Agama. Iya. Agama. Kelas 1 C. Sekarang Mbak mau tanya, masih berada di ranah
masih SMP, nilai yang paling tinggi apa? Matematika. Matematika kalau di SMP. Terus kenapa nih kok di SMA bisa-bisanya pas turun nilainya, malahan nggak suka sama matematika? Soalnya matematikanya tuh beda, Lebih mendalami, sulit. lebih Iya. sulit ya. Kalau di SMA itu ya kan biasanya kalau di SMA ada sin, cos gitu kan ya. Itu memang kalau yang nggak suka matematika ya Mbak Farah, emang sulit gitu kan. Soalnya kalau matematika itu kan bercabang-cabang gitu kan ya. Sedangkan mungkin kalau PKN itu ranahnya lebih kayak sehari-hari gitu kan ya. Kita bisa langsung praktek gitu kan, mudah dipahami ya Mbak Farah ya. Terus di SMA kelas 1 sama 2 nilai paling tinggi apa tadi? Paling tinggi PKN sama agama. PKN sama agama kelas 1 sama 2. Berarti fisika ini paling belakang. Anggaplah nomor 3 gitu ya. Berarti agama sama PKN. yang kemarin, nilai yang kemarin yang selesai ujian paling tinggi antara PKN sama agama yang mana? Fisika yang kemarin. Kemarin fisika. Tapi di ketiga-tiganya yang paling disukai PKN. PKN. Oh ya. Nanti Mbak Farah itu bisa sih, bisa masuk di ranah tadi yang Mbak katakan ya, bisa di ranah hukum ekonomi syariah. Nah, jadi di sana Mbak Farah kalau mau kuliah di UIJ ini ya, kuliah di UIJ enak, bisa ngambil di jalur beasiswa. Nanti kalau sudah lulus bisa kabarin Mbak, mungkin Mbak bisa bantu gimana masuknya, terus gimana prosesnya gitu ya, seperti itu Mbak Farah. Terus Mbak Farah ini ekstra yang sering diikuti pas waktu SMA apa saja deh Mbak Farah? Lensa sama tari. Terus lensa sama tari. Nah nanti ya Mbak Farah kalau pas setelah kuliah gitu ya, bisa nih Mbak Farah ngambil di tari biar bisa mendalami gitu kan ya, biar bisa dikembangkan tarinya gitu. Terus di sana tuh ada juga badminton, bulu tangkis, itu Mbak Farah bisa, futsal juga ada tuh Mbak Farah. Mbak Farah bisa dikembangkan gitu kan ya. Nah sekarang gini ya Mbak Farah, kalau misalnya Mbak Farah ini kan nanti masih belum tahu nih ya,
nanti Mbak Farah bisa datang ke Mbak gitu kan, tanya informasi mengenai UIN, UNED. Mungkin ada teman-temannya Mbak itu ada kenalan gitu kan mengenai informasi cara masuknya gimana, atau prodi-prodi apa yang ada di sana. Prodi ini jurusan Mbak Farah ya? Prodi ini jurusan matematika, biologi, seperti itu ya. Berarti Mbak Farah nih Fik senangnya di PKN. Ya, bener ya? Senangnya di PKN. Meskipun masuk di biologi gak apa-apa sih Mbak Farah, soalnya kan jurusannya Mbak sendiri kan DIPA, bisa mendalami nanti di biologi ya. Nah, nanti Mbak Farah bisa dikembangkan lagi ya, mungkin bisa dicoba lagi. Kan masih ada kelas 3. Mungkin kalau nilainya Mbak Farah nanti ya nilainya yang besar tetap di PKN sama fisika sama agama, yang ketiganya paling menonjol ini atau pas nanti di fisika. Nanti bisa konsultasi lagi mana yang harus bener-bener dipilih gitu kan ya, ketika sudah masuk di perguruan di perguruan tinggi Mbak Farah ya. Mungkin cukup sampai di sini ya Mbak Farah, soalnya saya nanti masih ada rapat gitu pada malam hari ini, sama ada kumpulan gitu ya. Data itu pokok ada kumpulan gitu, tadi ada informasi dari grup. Mungkin selanjutnya gitu kan kita nanti ketemu di selanjutnya, tepatnya sama juga seperti ini ya Mbak Farah ya. Sudah. Makasih Mbak. Iya. Waalaikumsalam. Masuk. Kenapa kok udah tahu? Sebelumnya dengan Mbak siapa sudah? Mbak Farah. Mbak Farah ya, yang alamatnya di Biting itu kan? Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sekarang ini cuacanya soalnya Panas dingin sekarang cuacanya. Sehat. Kabar orang tua gimana? Sehat? Sehat semua. Sehat semua, alhamdulillah. Kakaknya sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Itunya di skip dulu ya Mbak Farah. Kemarin Mbak Farah itu yang sekolah di Semaja ya, sekolah
di Sewaja. Kelas 2 udah mau masuk di kelas 3 ya. Iya. Jurusannya apa sudah? IPA. IPA ya, jurusannya IPA. Jadi menurut data di sini kemarin ya yang melakukan konseling itu Mbak Farah, kemampuannya atau kelebihannya itu di langsung saja ya Mbak Farah ya, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kelebihan, oh ya sebelumnya Mbak Farah kesini naik sepeda atau gimana? Naik sepeda. Sendiri, sendiri, nggak bawa teman? Enggak. Sendiri ya. Iya. Nah, jadi ya menurut data di sini ya Mbak Farah itu kelebihannya itu kemarin yang proses konseling di bidang PKN sama fisika sama agama ya di bidangnya. Kenapa Mbak Farah ini suka sama ini yang mata kuliah yang ketiga ini? Karena mudah dipahami. Mudah dipahami. Ya. Terus Jadinya setiap ada pelajaran 3 mata pelajaran itu nilai saya selalu tinggi. selalu tinggi. Sedangkan yang lain kecil, kadang 70. Itu nilai yang paling tertinggi. Mentok tingginya ini berapa yang ketiga ini? Kisaran berapa nilainya? 94. 94, tinggi, paling tinggi. Wah, itu tinggi sekali tuh Mbak Farah. Kalau satu kelas ada berapa? 30 ya? 50? 35. 35. Oh, itu lumayan. Gak ada yang juara 1, 2 gitu. Juara Juara kelas. Gak ada. Gak ada ya? Oh, kalau Mbak dulu emang gak ada sih waktu SMA itu. Kemudian kemarin nih kan Mbak Farah sudah datang ke sini membicarakan bahwa kebingungan kan, kebingungan setelah lulus dari Semaja SMA Semaja ini mau kemana. Nah, kemarin sudah dibahas cita-citanya Mbak Farah kemarin pengen menjadi polwan dan manajer. Nah, berhubung Mbak Farah tidak masuk ke kriteria dalam polwan, Mbak Farah stop dulu dah polwan, mungkin bisa di manajer gitu kan ya katanya Mbak Farah. Nah, kemudian Mbak Farah ini lebih baik memutuskan untuk kuliah saja gitu kan. Kuliahnya nanti mungkin bisa daftar di UNED ya, di UIJ, terus di IKIP, bisa di UNMU. UNMU itu Muhammadiyah, Mbak Farah ya tahu kan? Nah, ya. Nah, jadi kemarin sudah dibahas di situ. Terus tindak lanjutnya Mbak Farah ini kemarin kan apa? Terus tindak lanjutnya Mbak Farah ini kan sudah apa? Otomatis sudah cari tahu informasi gitu kan. Nah, terus yang saya mau tanyakan, kendala apa yang
kemarin saya memberikan solusi dorongan kepada Mbak Farah mengenai masuk di sini loh kayak gini, terus ambil ini loh enak sesuai dengan kriterianya Mbak Farah. Ketika Mbak Farah mau kuliah, nah Mbak Farah ini kan sudah merancang otomatisnya nih. Nah setelah aku keluar dari Semaja, aku ini harus kesini. Apa yang Mbak Farah rancangkan setelah lulus dari sini? Mau kuliah Kuliahnya di UIJ. fix Ya. di UIJ, tapi masih mau daftar di kampus lain dulu lagi ya? Takutnya di UIJ Nggak keterima. Oke, bagus. Nah, jadi nanti Mbak Farah tuh kan daftarin dah semua universitas gitu kan ya. Gak tahu mana yang diketerima. Nah, setelah mau masuk di UIJ nih Mbak Farah, kemudian mau ambil jurusan apa? Jurusan Apa yang paling menonjol antara ketiganya? PKN, fisika, agama. PKN, hukum. Apa? Kuliah di UIJ, ngambil jurusan di biologi. biologi apa hukum? Gini Mbak, ini ya, yang ketiga tadi. Nah, Mbak Farah ini kan kelebihannya di fisika. Fisika nih Mbak Farah bisa ngambil di biologi. Sedangkan PKN ini kan isinya tuh pasal-pasal gitu kan ya. Nanti itu kalau masuk di perguruan tinggi kan bisa ngambil ranahnya di di hukum ekonomi syariah ini. Nanti ranahnya bisa praktiknya di pengadilan, tahu gak sih pengadilan. Nah yang ketiga agama kan bisa ranahnya di PAI, pendidikan agama Islam. Nah Mbak Farah nih udah merancangkan yang pertama, pokok Mbak Farah lulus dari Semaja mau kuliah di UIJ, kemudian ngambil jurusan di Hukum kayaknya, Pak. hukum, fix di hukum. Ya. Nah nanti Mbak Farah kan masih kelas 3-nya dipertimbangkan lagi. Kalau masih ada kebingungan nanti kan bisa datang lagi ke Iya. Mbak ya, ambil ranahnya di hukum. Kemudian Mbak Farah kuliahnya ini sudah di ada temen nggak? Ada lumayan. Lumayan. Terus kemudian setelah kuliah ngambil di jurusan hukum nih Mbak Farah. Kemudian Mbak Farah kos apa mau PP? Kos. Kos. Ya, soalnya agak jauh. Ya. Dari Biting ke Kaliwates itu lumayan sih, mungkin kisaran setengah jam lebih lah ya. Tuh ngebutnya enggak, itu santainya bukan 1 jam, setengah jam lebih, kisaran 45. Kalau ngebut ya paling setengah jam itu ya Pak Farah ya. Kemudian dari susunan ini sudah sesuai gak sama keinginan Mbak Farah, terus sama cita-citanya nanti ranahnya sesuai gak? Sudah sesuai. Nah Mbak Farah kan sudah merancang nih, kemudian berarti Mbak Farah ini kan mau ambil jurusan hukum. Setelah kelas 3 nanti Mbak Farah
lagi di kelas 3 PKN-nya. Oh iya. Kan otomatis kan kalau Mbak Farah pengen masuk di hukum, pasti Mbak Farah tuh keingintahuannya kepada PKN itu kan tinggi. Soalnya kan mau masuk di hukum. Kalau masuk di hukum itu ya gitu, bakalan ngerti pasal-pasal gitu, undang-undang 1945 gitu biasanya di hukum itu. Ya. Ada kendala nggak Mbak Farah? Enggak ada. Dari Mbak Farah ingin kuliah itu apa ada terkendala yang dari kemarin kita bahas? Mbak sudah memberikan solusi kepada Mbak Farah. Ada kendala nggak? Ada. Apa saja kendalanya? Kan kemarinnya kita tuh kan sudah membahas di pertemuan kedua mengenai karirnya Mbak Farah. Kan Mbak Farah ini kan kemarin kebingungan nih setelah lulus dari Semaja mau kemana gitu kan ya Mbak Farah, bingungan terus milih jurusan yang tepat ke Mbak Farah ini apa gitu kan ya. Nah, kalau soalnya Mbak Farah kuliah itu nanti jangan mengharap ijazah gitu kan ya Mbak. Pokok lalui saja prosesnya, nikmati saja prosesnya. Nah, ketika kita sudah menikmati suatu proses, kita suatu proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, hasil di situ nanti Mbak Farah ini mau kerja gitu kan, asalkan Mbak Farah bisa bersyukur, selalu mensyukuri yang Tuhan telah kasih kepada kita. Insya Allah Mbak Farah ini enak kok milih kerja di mana itu enak ya, jangan khawatir. Nah, terus kemarin sudah kita melakukan proses konseling yang kedua mengenai masalahnya Mbak Farah. Mungkin ada kendala gak dari situ? Ada. Apa saja kendalanya? Kendalanya yang pertama nggak punya sepeda. Yang mau buat kuliah nggak ada sepeda. Belum ada sepeda. Yang kedua takut. Kenapa kok takut? Ya kan takut kenapa Mbak Farah? Takut gak dapet PIP, soalnya orang tua saya kan nanti kalau gak dapet PIP, KIP itu kuliahnya mau dibayar pakai apa? Soalnya kan cuma sekedar petani sama pedagang. Ya. Nanti Mbak Farah itu ya, kalau kendalanya kan gak ada sepeda nih ya. Terus kendalanya takut nih gak dapet KIP kalau kuliah gitu. Nah, sebenarnya ya Mbak Farah itu asalkan Mbak Farah tuh menyiapkan surat-suratnya lengkap. Nanti ya kan ada persyaratan nih ya, nanti ya pajak tanah, terus pajak bangunan, pajak bumi, pokok dan lain sebagainya. Sekecil apapun itu persyaratan KIP harus diurusi Mbak Farah ya. Jangan sampai terlewati. Nanti Mbak Farah tuh bisa ajukan kepada dosennya Mbak gitu ya. Kalau emang Mbak Farah ini pengen kuliah di UIJ benar-benar terkendala dengan ekonomi, nanti Mbak Farah nanti Mbak bisa
konsultasi ke dosen Mbak, soalnya ini sangat membutuhkan, sangat pengen kuliah ya, pengen enggak? Pengen. Orang tuanya udah ngasih izin kalau mau kuliah? Udah. Malah emang disuruh kuliah. Disuruh kuliah, Iya. didukung banget. Iya, didukung. Orang tuanya Mbak Farah ini orang tuanya Mbak Farah ini sudah ngizinin Mbak Farah buat kuliah kan ya, udah didukung banget kalau masalah kuliah gitu. Emang Mbak Farah ini tahu dari siapa kok Mbak Farah ini kayaknya aku mau setelah ini mau di UIJ. Tahu dari siapa kampus UIJ nih kalau ada kayak gitu? Dari mbak saya. Oh, dari mbaknya. Iya. Walah, dari mbaknya. Mbaknya udah semester berapa? Semester 2. Semester 2. Oh, Udah mau keluar sih. Tinggal 1 tahun katanya. tinggal 1 tahun. Oh, berarti dia semester semester 6 ya, Iya. kurang 1 tahun itu. Iya. Kalau mbaknya tuh ngambil di jurusan apa? Nah, terus gini ya Mbak Farah, setelah Mbak Farah tadi merancang karirnya Mbak Farah, perkembangannya sudah sampai mana? Perkembangannya Mbak Farah yang kemarin kita sudah melakukan proses konseling udah sampai mana? Sejauh mana Mbak Farah perkembangannya? Nah, jadi kan kemarin nih Mbak Farah sudah Mbak Farah tadi udah merancang nih kan ya, kemarin udah merancang katanya. Nah, sudah sejauh mana perkembangannya Mbak Farah ketika kemarin sudah melakukan proses konseling? Sejauh Perkembangannya udah sampai mana? perkembangannya yaitu udah tahu banyak hal, karena kemarin udah saling juga. Nah, jadi kan kemarin kita sudah melakukan proses konseling. Nah, jadi perkembangannya Mbak Farah nih, sudah sejauh mana perkembangannya Mbak Farah? Yaitu bisa dengan melakukan proses konseling ini saya bisa mengetahui bakat minatnya Mbak Farah ya. dan potensi serta kelebihan dan karir ke depan yang ingin saya capai. Ya. Bisa saja rencanakan mulai dari sekarang. Jadi Mbak Farah setelah kemarin sudah mengeksplorasi masalah gitu kan ya, Mbak Farah sudah mulai tahu nih karir kedepannya Mbak Farah ini gini. Jadi Mbak Farah kan tadi sudah dirancangkan gitu kan ya karirnya. Nah, jadi tetapi ya Mbak Farah nanti kan masih mau ke kelas 3, harus diperdalam lagi ya pilihannya Mbak Farah. Tadi di apa? Hukum. Di hukum ekonomi syariah. Jadi Mbak Farah nanti bisa cari tahu ke gurunya gitu kan. Bisa tanya-tanya ke Mbak juga apa. Untuk apa? Gitu. Untuk memperdalam informasinya Mbak Farah. Gitu kan ya. Agar Mbak Farah bisa meluas. Oh, hukum ekonomi syariah loh gini. Oh, ternyata ranahnya ke ini. Gitu kan ya.
Mbak Farah ini sudah apa? Sudah apa? Kesehariannya Mbak Farah ini sudah terstruktur dengan baik. Sudah apa? Melakukan hal-hal untuk meningkatkan potensinya Mbak Farah sudah terstruktur. Sudah terstruktur juga. Jadi ketika sudah ada PR langsung dikerjakan gitu kan ya Mbak Farah ya. Ya. Nah jadi Mbak cuma mengingatkan sama Mbak Farah. Saya mau mengingatkan kepada Mbak Farah bahwa pertemuan ini pertemuan kita yang terakhir ya kan, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Dan jadi ini merupakan juga pertemuan kita yang terakhir gitu. Nah, setelah Mbak Farah melakukan proses konseling ini, apa yang Mbak Farah rasakan? Setelah mengikuti proses konseling ini, apa yang Mbak Farah lakukan? Mbak Farah nih datang ke sini, datang ke Mbak dengan karena kebingungan karir kedepannya itu apa. Setelah datang ke sini Mbak Farah gimana? Perasaan Mbak Farah? Udah tahu ingin apa, mau melakukan apa yang Mbak sarankan buat saya, Ya, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. bisa lebih baik lagi, Iya. bisa menata karirnya Mbak Iya. Farah dengan baik lagi seperti itu ya. Nah, jadi ini tuh merupakan pertemuan kita yang terakhir ya Mbak Farah ya. Sudah tahu kan informasinya, Iya. sudah solusinya Udah tahu. Semua, alhamdulillah. Nah, jadi pada kali ini adalah tahap pengakhiran kita ya, karena kita kan sudah melakukan pertemuannya 3 kali nih, Iya. 3 minggu anggapannya ya. Nah jadi semoga Mbak Farah meskipun nanti sudah mencapai keinginannya atau cita-citanya Mbak Farah, janganlah aku sudah mendapatkan ini loh, jangan. Mbak Farah ini kuliah, Pak, aku sudah kuliah, ya udah gini aja, ikuti alurnya, jangan. Tapi kembangkan lagi kemampuan Mbak Farah ini. Tadi kan itu ada Mbak Farah hobinya main futsal, bisa dikembangkan di sana lagi. Iya. Ikut organisasi seperti itu ya Mbak Farah ya. Jadi mungkin hanya itu ya pertemuan kita pada kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mbak Farah? Udah gak ada, tapi saya sangat berterima kasih Ya, alhamdulillah. Mbaknya. Iya, alhamdulillah. Jadi semoga Mbak Farah bisa meraih cita-cita apa yang Mbak Farah inginkan ya, dan semoga lebih baik lagi ke depannya. Semoga diberikan kesehatan Mbak Farah dengan keluarganya ya. Iya. Wah.